Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hardware dan BIOS. Yang pertama, hardware. Hardware yaitu semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Komponen utama pada hardware yaitu motherboard. Motherboard ini merupakan perangkat keras pada sistem komputer, di mana mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam komponen pada komputer, seperti prosesor, slot memori RAM, chipset BIOS, dan berbagai komponen lainnya. Jenis-jenis hardware dan fungsinya. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh dari input device: keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang penuh dengan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, karakter, dan beberapa fungsi tertentu yang berguna untuk memberi suatu perintah shortcut pada komputer. Selanjutnya, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang mudah digenggam, umumnya berisi dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya, yang fungsinya untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, klik kiri, dan klik kanan. Scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Scanner yang dikombinasikan dengan printer akan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Mikrofon. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara ataupun dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Yang kedua, proses device. Proses device adalah perangkat atau peripheral komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah informasi dan data dari input device. Contoh dari proses device. Contoh yang pertama yaitu power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Contoh kedua, RAM. Random Access Memory atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan data dan menyuplai data-data yang penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Contoh berikutnya yaitu prosesor. Prosesor atau biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah sebuah yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi. Contoh berikutnya yaitu VGA atau graphic card. VGA card atau kartu grafis adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. Yang ketiga, output device. Output device merupakan perangkat keras yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Contoh-contoh output device. Contoh yang pertama yaitu monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Contoh yang kedua yaitu printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan, baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Contoh yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensional atau suara, yang cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput.
Dan yang terakhir adalah storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contoh dari storage device. Yang pertama, hard disk. Hard disk merupakan salah satu media penyimpan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetis yang keras dan berputar, serta komponen-komponen elektronik lainnya. Hard disk menggunakan piringan datar yang disebut dengan platter, yang pada kedua sisinya dilapisi dengan suatu material yang dirancang agar bisa menyimpan informasi secara magnetis. Contoh yang kedua yaitu compact disk atau CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. CD-ROM bersifat read-only. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Contoh berikutnya yaitu flash disk. USB flash disk adalah alat penyimpanan data pada memori flash type NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi. Yang terakhir yaitu BIOS. Basic Input Output System merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware komputer atau PC. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. RAM kecil berukuran 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan. Di setiap motherboard terdapat satu baterai CMOS yang terpasang di tempatnya. Selanjutnya yaitu cara setting BIOS. Yang pertama yaitu tekan dan spam F2 saat laptop booting untuk masuk ke menu BIOS. Yang kedua, gunakan panah ke kanan untuk pindah ke tab main. Yang ketiga, gunakan tombol atas bawah untuk menyeleksi menu F12 boot menu. Tekan enter lalu pilih enable. Yang keempat, tekan tombol F10 yes untuk menyimpan perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.